Pas ditengok dong, anak kecil. Nunduk, rambutnya panjang, nutupin muka, pakai baju putih, sambil gendong bayi. Dan ternyata pas di senter-senter sebelah kiri Selamat malam teman-teman, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan sekarang seperti biasa kita ada di segmen Saksi Misteri nih. Dan di samping gua udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Mbak Milda, boleh kenalan dulu sama teman-temannya? boleh. Gue Milda Kurnia dari Tangerang. Itu aja. Oh, oke. Nih sebelum masuk ke ceritanya, gue pengen tanya-tanya dulu nih Mbak. Boleh. Mbak Milda sekarang sibuk apa nih? Sekarang sibuk kerja aja. Sibuk kerja aja di mana nih? Daerah BSD. Ya udah. Ini Mbak Milda ini mau cerita tentang apa nih? Gue punya cerita pengalaman horor gue ketika mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Ke Gunung Gede Pangrango. Betul. Oke. Nah, nih Mbak Milda, ada yang mau dipromoin gak di sini? Akun IG aja paling. Akun IG. Iya. Akun IG-nya apa nih? Boleh follow di @mildakurnia12. Oke, nanti gua taruh di deskripsi aja ya. Boleh banget. Ya udah, sebelum teman-teman dengerin ceritanya, teman-teman saksin dulu yang berikut ini. Jadi tahun 2019 kemarin gue dan teman-teman di rumah memang ada rencana untuk mendaki. Tapi kan karena banyak yang pengen ikut, termasuk ada pemula juga di situ. Jadi udah kita pilih gunung yang kira-kira biasanya nih kata pendaki cocok untuk pemula, yaitu ke Gunung Gede. Sekitar tanggal 20 atau 21 Juli 2019 waktu itu. Nggak ada rencana yang gimana sih ya, pengen rekreasi aja gitu kan. Nah, awalnya dari kumpul nongkrong, kita ngedaki yuk ke gunung. Udah diputusin Gunung Gede, ngumpulin orang kan buat grup. Terus juga lumayan susah tuh waktu itu persyaratannya. Karena kan kalau di Gunung Gede Pangrango dia harus daftar simaksinya tuh lewat web ya. Nah itu tuh yang lumayan PR karena kan ngumpulin KTP, terus email, alamat, belum lagi harus 6 orang atau bagaimana ya waktu itu. Pokoknya lumayan ribet lah, susah-susah gampang gitu. Ketika simaksi jadi, sudah dikirim lewat email, baru deh kita mutusin berangkat naik apa nih. Waktu itu nggak kepikiran pengen yang naik angkot atau bagaimana gitu, atau naik motor juga enggak sih. Karena kan kalau naik motor buat apalagi kalau bawa tas keril yang gede gitu kayaknya berat lah ya. Jadi udah kita putusin sewa mobil waktu itu. Yang ikut ada 13 orang. Jadi kita berangkat ke sana 2 mobil. Dan kita putusin pendakinya tuh awal naik lewat jalur Putri. Tapi kita lintas Cibodas. Waktu itu harinya Sabtu Minggu. Karena kan banyak sebagian teman-teman ada yang belum punya cuti juga. Jadi biar ngejar aja gitu hari libur. Jumat malam berangkat, Sabtu paginya naik, Minggu turun, Senin udah masuk kerja lagi. Kan enak ya. Nah udah sampai di jalur Putri waktu itu berangkat Jumat malam. Nyampenya sekitar subuh jam 1 udah nyampe base camp Putri waktu itu. Biasalah makan, ngopi, tidur sebentar, packing lagi. Jam setengah 9 baru tuh kita mulai urus simaksi. Udah urusin maksi, di briefing sama rangernya jangan ada yang bawa tisu basah karena nggak boleh kan ya. Terus kalau ada yang haid bilang. Terus juga banyak sih dia pesannya dari si ranger itu pas awal pos pendakian. Ketika udah mulai ngedaki, awal-awal sih nggak ada masalah apa-apa gitu.
nggak ada terjadi apa-apa juga, lancar-lancar aja, lancar. Kita ngedaki tuh pas udah mulai jam 10 pagi ya. Selama di perjalanan nih, salah satu temen gue tuh ada yang terkilir kakinya. Jadi tuh kita mendaki 13 orang, ceweknya 5, 8-nya cowok semua. Nah, salah satu temen gue nih yang cowok ada yang terkilir. Jadi tuh kita apa ya namanya ya, jalan atau ngedakinya tuh kepisah. Karena kan sebagian ada yang jadi sweeper ngejagain yang kekilir, terus di bagian tengah. Waktu itu gue di bagian depan, tapi tetap kita tunggu-tungguan sampai dari pos ke pos berlanjut, nggak ada masalah apa-apa. Dan sampailah kita di pos terakhir sebelum Surya Kencana, karena kan kita memang rencana mau ngecamp di Surya Kencana. Tapi satu sih yang gue amazed gitu ya, ternyata setiap pos di lewat jalur putri itu ada warung. Jadi ya gitulah, nggak yang perlu khawatir untuk kita makan apa nih di sana, harus bawa logistik seberapa banyak, karena setiap pos itu ada warung. Cuma kita sampai di pos terakhir sebelum Surya Kencana itu masuk maghrib. Jadi ya udah fix istirahat dulu, jangan dilanjut karena maghrib. Kemudian ada briefing lah di situ, dan di situ juga kita tunggu, kan udah kepecah nih 3 tim, tunggu tim yang terakhir yang gue bilang kakinya terkilir tadi. Di briefing 13 orang kumpul, ada satu yang udah senior banget. Dia briefingnya gini, nanti ini kan kita masuk trek malam, ketika nanti mau ke Surken nih, Surya Kencana, tolong banget headlampnya dipakai, lampu senter dinyalakan. Kemudian juga jangan ada yang jalan terlalu cepat, kita samain langkah, masing-masing samain langkah dan harus rapet. Karena trek malam kita nggak tahu apa yang terjadi di gunung gitu kan, nggak akan kelihat mana jurang, mana medan yang benar-benar bahaya, makanya harus benar-benar rapet. Itu briefingnya. Tapi pada kenyataannya enggak. Tetap aja kita kepisah lagi nih, 3 lagi tuh kayak tadi siang kan. Bismillah aja gitu ya, nanti ketemu tunggu-tungguan lagi, begitu aja tuh terus sampai tiba-tiba tuh gerimis, terus sudah mulai ada angin. Gue sih waktu itu udah feeling yang aduh nih hawa udah gak enak banget, udah malam, gerimis, gimana nih ya, bingung, ragu mau pakai jas hujan atau enggak gitu. Di sela-sela gerimis dan saling tunggu itu, karena kan kepisah nih, itu gue ngedengar suara ketawa, biasalah kuntilanak gitu ya, hihihihihi. Gue yang mulai nih. Cuma gue mencoba mewajarkan karena yang namanya setiap tempat lah ya pasti ada gitu kan. Gue kira gue doang yang dengar. Ketika suara itu ada, gue lihat teman-teman gue. Waktu itu kakak gue juga ikut, kakak kandung gue. Iya, kakak kandung gue tuh cewek, namanya Tedita. Gue ngeliat kakak gue, dia udah yang kode mata sama teman-teman gue yang lain. Kode mata, lirik-lirik, saling paham, ngangguk. Ya udah, gue mau lihat nih ini anak-anak gimana nih ya, cerita nggak nih, ternyata nggak, dipendem gitu kan. Ya udah, gue juga pendem. Terus lanjut lagi jalan, alhamdulillah gerimis tuh udah mulai udah mulai nggak gerimis lagi gitu. Lanjut lagi kita perjalanan, sudah mulai ada yang ngecamp di samping jalur waktu itu. Cuma gue bingung kan, karena gue belum pernah ke Gunung Gede. Gue pikir kok boleh ya ngecamp di samping jalur. Terus pendaki lainnya ada yang bilang, di atas katanya ini kak hujan gitu, tapi di sini nggak hujan. Oh gitu ya, ya udah, makasih ya infonya gitu. Iya sama-sama kak, ya udah. Tetap lanjut lagi karena waktu itu belum hujan kan. Nah ketika lanjut lagi nih, lagi istirahat break gitu kan, malam, saling tunggu lagi. Ini kepisah untuk yang terakhir mungkin ya, kepisah terakhir karena tuh estimasi sampai ke Surken itu jam 8 malam.
Itu gue lihat jam sekitar jam 8 kurang 15 malam. Kita kepisah lagi. Jadi di depan 3 orang, 2 laki-laki, 1 cewek. Yang 1 Reni, 2-nya lagi Rizal Aldi. Terus yang di bagian anggota, bukan anggota sih ya, yang bagian tim 2-nya karena udah kepisah, gua, Teh Dita, ada yang namanya Neng, Feby, 1 lagi ada namanya Igul. Nah, sisanya nih yang lain yang kakinya terkilir tadi sama teman-teman gua yang lain. Itu udah mulai misah lagi kan, karena gua paling depan waktu itu dan 3 orang temen gua yang tadi di depan juga udah hilang. Gue juga panik gitu kan. Gue panggil lah mereka, woi rapet, jalannya jangan cepet-cepet. Nggak ada sautan dari mereka, nggak ada. Udah gue yaudahlah teriak lagi aja, woi Rizal, Aldi, Reni gitu kan, jangan cepet-cepet, tungguin di depan. Nggak lama dari gue bilang kayak gitu, Reni tuh teriak, Rizal, atau gue ada apa nih? Gue takut ada ular gitu kan, masalahnya kepisah gitu repot. Gue nggak lanjut jalan, gue berhenti dulu ngamatin sambil tungguin tim yang di belakang. Nggak lama juga tim bagian belakang juga udah nyampe. Yang di belakang gue tuh udah yang kenapa tuh nggak tahu. Udah gue ngamatin aja depan, terus Rizal itu gue lihat depan ya, sorot center headlamp tuh udah yang acak-acakan. Atau gue aduh ada apa ini tuh gue nggak tahu tuh kepisah jaraknya sama yang depan itu berapa meter, gue nggak tahu. Pokoknya gue cuma bisa lihat sorot center aja itu udah yang berantakan. Nggak lama ada suara lagi nyusul, teh udah teh jangan lari, diem jangan lari katanya, doa aja doa. Apa sih ini, pikir gue gitu kan. Ternyata mereka bertiga malah mundur, balik lagi, ketemu gue lah paling depan di situ. Itu si Reni itu sebenarnya sepupu gue. Dia yang baca-baca astagfirullah. Gue mau nanya juga, namanya lagi kayak gitu kan, gue tenangin aja, tenang Ren, tenang, baca doa aja dulu, baca doa, tenangin diri. Gue kasih dia waktu untuk dia berdoa, nenangin diri. Terus si Rizal Aldi nih masih yang center depan dia. Gue bilang udah bisa tenang, udah bisa lanjut, gue bilang gitu. Iya udah, tapi gue nggak mau di depan, kata dia. Ya udah lu di samping gue aja, pegang aja tangan gue bilang. Iya, ya udah akhirnya dia di belakang gue. Teh itu tadi teh ada ini. Ya udah lu diem, gue bilang kan. Ya udah gue paham. Gue mencoba paham aja dulu gitu kan. Udah nanti aja ceritanya, gue bilang gitu kan. Nanti aja. Iya tapi tadi teh. Iya udah kata gue. Udah akhirnya mereka udah pada diem gitu kan, dibilangin nunduk aja tuh selama jalan, nunduk aja. Nggak lama nyampe kita jam 8 pasti Surya Kencana. Itu kabutnya luar biasa, badainya luar biasa. Jadi yang coba ya lu bayangin, badai angin campur pasir, campur tetesan-tetesan air hujan gerimis gitu, dan dinginnya minta ampun. Jarak pandang 1 meter itu kabut semua. Gue bingung gue mau ngeliat ke arah mana gitu kan. Itu kendala yang gue alamin pertama ketika gue naik gunung. Kendala gue buat masang tenda. Pasang di mana nih kalau kayak gini, nyari spot di mana, karena bingung kan, ngelihat lahan untuk buat tenda aja tuh kayaknya susah gitu. Terus ya udah akhirnya teman-teman gue yang udah senior inisiatif, yaudah kita bangun di sini aja katanya gitu kan. Lebih dekat ke warung juga, ada warung juga ternyata di Surken kan. Oh ya udah gitu. Pasang tenda itu susahnya minta ampun. Karena kan anginnya tuh kencang banget sampai bisa ngegoyangin frame. Oke lah yang cowok-cowok pasang tenda, yang cewek-cewek masak gitu kan. Gue masak nih, gue nyalain api, set mati lagi, nyalain api, set mati lagi. Udah, gue udah nyerah. Gue nggak bisa ya, itu padahal Indomie tuh udah yang setengah mateng, tau gak lu? Udah setengah mateng, cuma ya mau gimana, badainya tuh parah banget. Akhirnya gue tinggal, kakak gue juga bilang, gue nyerah ya buat masak Indomie tuh, mie setengah mateng terserah mau dimakan makan, katanya gitu. Karena emang susah, mau masak juga susah gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah bisa masang tenda 2 berjejer biarpun masih ada badai. Dan karena teman-teman gue pada lapar kan,
nggak bisa masak gitu. Alhamdulillah deket warung, akhirnya mereka pada jajan nih. Ketika jajan nawar-nawarin, mau nggak teh? Mau. Itu mereka beli gorengan dan pop mie, gorengan rasa pasir, pop mie rasa pasir. Bukan si pedagangnya sih yang jual gorengan rasa pasir, tapi karena badainya itu kan masuk-masuk ke makanan, cuma untuk bertahan hidup lah ya, udah makan aja. Baru itu gue makan gorengan rasa pasir. Udah tenda selesai, mereka pada masuk. Yang cewek satu tenda tuh berlima. Dan di situ kayaknya rasa capek mengalahkan rasa lapar. Jadi pada masuk tenda untuk tidur, benar-benar nggak ada yang keluar. Paling keluar gue pipis aja sih sama si Reni ini yang sepupu gue, sama satu lagi ada namanya Feby kan yang tadi gue bilang. Kita pipis di batu gede gitu. Sepi kan, bukan sepi sih karena emang jarak pandang tuh cuma semeter doang. Jadi nggak tahu nih bakal ada orang atau gimana, nggak kelihatan ini gitu kan. Apalagi Arjen gitu kebelet pipis, udah pipis di situ. Sampai tenda udah mau tidur, udah rapi, udah anget, udah pakai sleeping bag. Kepo nih gue. Ini jangan dicontoh ya, karena kan ini menanyakan hal horor ketika masih mendaki. Harusnya kan ketika turun nih, tolong jangan dicontoh banget. Ini kekepoan gue sebenarnya nggak bisa gue tahan, karena dikhawatirkan kalau kita membicarakan hal mistis di gunung, takutnya menularkan rasa takut ke pendaki yang lain. Semuanya jadi panik. Nah betul, mental nanti udah capek, down, takut, panik. Nah itu sih sebenarnya yang gue takut. Cuma ya karena gue udah kelepasan, jadi pelajaran juga sih sebenarnya buat gue. Karena udah kelepasan, yaudah gue tanyalah ke si Reni kan. Gue bilang, sebenarnya tuh tadi lu kenapa? Dan dia juga cerita, nggak yang nanti aja Mil gue ceritain gitu. Dia cerita, tadi waktu gue paling depan sama Rijal sama Aldi. Kanan kan semak-semak, udah bunyi kresek-kresek tuh. Gue takutnya tuh ular Mil, kata dia gitu. Gue kira ular, makanya gue nengok kan. Pas ditengok dong, anak kecil, tapi dia ditampakinnya siluetnya hitam aja gitu, ketawa. Lu bayangin malam-malam jam 8 kurang di situ anak kecil ketawa di situ, ngapain gitu kan? Gue merinding nih, sial. Ketawa terus dia, astagfirullahaladzim, kaget, mereka bertiga kaget. Terus si anak kecilnya tuh nyebrangin mereka sambil ketawa juga. Waduh. Nyebrangin. Hihihi. Terus ke arah ke kiri. Dan ternyata pas di center sebelah kiri itu jurang. Ya kita udah paham lah ya kalau itu makhluk gitu, bukan manusia. Makanya dia panik gitu kan. Dan yang cowok si Rijal Aldi juga sebenarnya panik, cuma karena mereka kepo makanya di center. Terus pas lari juga jadinya sorot center tuh kemana-mana. Itu tuh yang gue lihat. Oh gitu, gue bilang. Ya udah, sekarang masih takut enggak sih. Tadi doang gue takut pas udah lewat lagi ada, katanya gitu. Ternyata nggak ada kan. Nggak sih, dia hilang katanya. Ya udah, doa aja deh, mulai sekarang berdoa di situ. Tidurlah malam itu. Rencana kita tuh summit mau jam 6 pagi karena dari Surken tuh ke puncak kurang lebih sekitar 1 jam. Tapi ternyata bangun pagi di gunung itu adalah fana. Mitos sih biasanya. Mitos banget. Kita semua tuh bangun jam 11 siang. Itu jam 11 siang. Tapi kalau gue bangun pagi, gue bangun jam 6:30. Tapi yang bangun tuh cuma gue, Arif sama Bang Afri waktu itu. Bangun untuk cari air di mata air. Tapi pas pagi itu kan kabut udah lumayan menipis ya. Akhirnya nyari mata air, nanya-nanya ke pendaki lain. Ketemu nih mata air, jalan kurang lebih 30 menit ada. Nemu mata air. Ternyata tuh arah mata air tuh ini, arah mau ke puncak. Itu gue baru tahu di situ. Oh, berarti nanti kita kalau mau ke puncak summit lewat sini juga dong. Iya katanya. Oh ya udah. Bawa air selesai. Udah kan nih mau masak atau apa. Ternyata ketika udah balik lagi ke tenda, masakan tuh udah rapi, udah tinggal siap santap lah. Gue bingung. Nih yang masak cepet amat gitu kan. Perasaan dia kayaknya yang tadi bangun cuma gue doang bertiga gitu kan. Ternyata kakak gue dia bangun sekitar jam 9
atau jam berapa gitu ya, inisiatif ke warung. Kan di warung ada gas tuh, biasalah nego, kasih duit segini nih, pinjem gasnya gitu kan buat masak. Dibolehin sama si abangnya, masaklah dia di situ. Makanya kenapa itu makanan cepet jadi. Itu bisa jadi second opinion sih kalau untuk darurat aja gitu. Ya udah, akhirnya kita makan jam 11, terus summit jam 12 siang waktu itu. Nyampe puncak jam 1. Itu juga udah mulai kepisah lagi tuh di puncak. Jadi pas di puncak yang jalan paling duluan tuh si Bang Afri, Reni, ada temen gue Eneng sama Feby. Nah pas gue udah nyampe di puncak, mereka nggak ada, katanya udah turun. Loh kenapa? Kok misal? Gue bilang ternyata yang namanya Eneng ini dapet lagi haid. Aduh, gue bilang ya udahlah, semoga kekejar lah ya gitu kan sampai bawah sebelum maghrib, mudah-mudahan. Nah akhirnya, oh ya satu hal yang gue lupa bilang, si Bang Afri ini dia kayak additional gitu lah, jadi ketemu langsung di Gunung Gede. Kalau dari gue 13 orang, nambah satu Bang Afri jadi 14. Dia nih termasuk pendaki senior juga. Dari dia gue banyak belajar. Dia tuh bawa sendok di kantongnya, selalu bawa sendok satu, dan itu kepake sama gue waktu gue ke Sumbing. Waktu gue ke Sumbing, anak-anak pada nggak bawa sendok, gue doang yang bawa satu. Gue praktekin, dan itu kepake banget buat ngaduk-ngaduk kopi dan lain-lain. Itulah intermezzo ya. Akhirnya mereka nih turun nih, Bang Afri, Reni, Neng, Feby. Karena kan Neng lagi haid ya, waktu itu awal-awal dia tahu dia haid, udah panik, duh gimana nih ya teh, gimana nih? Ya udah, tapi pembalut bawa sih, jaga-jaga karena bulan ini belum. Oh ya udah tuh akhirnya mereka duluan. Karena hal itu udah kepisah lagi, berarti sisa 10 orang ya kan ya, berarti ya kalau dari gue 13. Turun kita tuh kepisah lagi di ada namanya, kalau kan kita lintas nih lewat jalur Cibodas, ada namanya kalau kita naik lewat jalur Cibodas itu Tanjakan Setan. Tapi karena kita putri lintas Cibodas, itu ada di Tanjakan Setan tuh berarti kita nyebutnya turunan setan gitu dong, ya kan? Yang pakai tali itu. Nah bener ya, itu misahnya gini, jadi tuh berapa ya, 10 6-4 waktu itu misahnya, 6-4. Yang terakhir ada namanya Rian, terus Diki, Rijal sama Arif. Rijal sama Aldi. Itu 4 orang terakhir di belakang. Karena mereka, si Diki ini kan lagi terhilir ya, jadi nggak bisa lewat situ gitu. Jadi mereka ambil jalur alternatif. Gue nggak tahu sih itu lewat mana, mereka lah ya yang tahu. Tapi gue tetap turun lewat situ. Dan mereka juga ketika misah itu punya cerita juga. Gitu, punya cerita pengalaman horor. Ini mereka cerita ketika udah turun gunung ya. Gue ceritain di sini aja. Jadi ketika mereka berempat, si Rijal, Aldi, Arif sama Diki ini, Diki sama Rian. Rijal, Aldi, Diki sama Rian, dia pisah karena cari jalur alternatif. Itu tuh posisinya udah jam 4 sore. Tapi udah yang kayak mau gelap gitu, karena kan di gunung ya matahari udah ketutup hutan-hutan gitu, jadinya gelap, agak gelap sih, bukannya gelap, agak gelap, kayak mau masuk maghrib padahal masih jam 4. Nah Rijal, Aldi nih merasakan hawa yang aneh. Dia awalnya mencium bau bedak bayi. Mereka berdua diskusi nih, Rijal sama Aldi, lu nyium gak bau bedak bayi? Nyium. Lu juga? Iya. Kok bau bedak bayi ya? Apa ini katanya. Rijal nengok ke belakang. Itu dia ngeliat sosok cewek. Ini gue praktekin aja ya. Nunduk, rambutnya panjang, nutupin muka, pakai baju putih, sambil gendong bayi. Gue juga merinding nyeritainnya, ya Allah. Itu ngikutin mereka tuh berdua. Terus Rijal udah nengok begini lagi dia. Astagfirullah, dalam hati nyebut astagfirullah. Tapi si 2 orang ini nih, Rian sama Diki nih nggak kenapa-napa gitu. Mereka nggak ngeliat. Sampai akhirnya pendaki lain mungkin nyusul kali ya, lewat gitu. Baunya hilang teh, ketutup baunya sama pendaki lain tuh katanya. Oh ya udah, terus gimana si ceweknya itu gimana? Terbang teh, nyangkut di pohon. Iya. Ya
Ya Allah, gue bilang lu ada-ada aja. Lu sompral ya, gue bilang gitu kan. Enggak, gue mau bercanda-bercanda aja. Cuma ya kita nggak tahu lah bercandanya gimana kan. Sampai dia bisa ngeliat kayak gitu. Terus pas udah di pohon gimana? Ya udah di pohon aja gitu. Gue ngeliatnya dia terbang terus ke pohon, udah gitu, nggak yang ngikutin lagi. Tapi dia bawa bayi katanya gitu. Oke, gue bilang. Nah itu cerita mereka ya, ketika mereka pisah lewat jalur alternatif pas mau turun lewat turunan setan. Nah setelah melewati turunan setan, lancar-lancar aja tuh Mal. Sampai kita masuk ke pos kandang badak. Itu udah maghrib, mau masuk maghrib lagi ketemunya. Berhenti dulu di situ. Untungnya di pos kandang badak tuh udah ada toilet sama musola. Tuh bersyukur banget gue udah ada toilet, musola, dan rame pendaki juga kan. Pas lagi mau ngambil air dari tempat wudhu gitu, sapa-sapaan kan sama pendaki. Lewat mana mbak? Naik atau turun? Oh gue turun bang, gue bilang. Oh lintas apa gimana? Iya lintas, gue dari jalur Putri lintas Cibodas, gue bilang. Oh gitu, berarti nanti turun jangan berhenti di pos kandang batu ya, katanya gitu. Loh kenapa, gue bilang kan. Pokoknya jangan aja, jangan berhenti di pos kandang batu. Dia nggak mau nyebutin kan, ya gue pikir entah mitos atau apa, nggak paham lah ya, gue nurut aja. Oh gitu ya bang, oke deh gitu. Iya pokoknya jangan ya, inget ya gitu. Iya makasih bang infonya gitu. Yaudah. Nah mulai start dari pos kandang badak itu kita jam 7 malam. Itu udah harus sedia center lagi ya, dan harus rapet juga. Dan temen gue yang di belakang tuh yang tadi pisah berempat juga udah datang. Kalau yang tadi itu yang bagian depan, si yang gue bilang ada temen gue yang lagi hide, dia udah turun juga tuh dia. Jadi pas gue masuk kandang badak, mereka udah turun gitu. Jadi ngejar waktu banget. Mulailah turun dari pos kandang badak jam 7 malam. Jam 7 malam. Itu bener-bener luar biasa sih jalur Cibodas, karena dia treknya tuh batu. Itu yang bikin capek, udah dasarnya mental, karena capek jadi mental down. Dan gimana ya, rasanya tuh timbul keegoisan gitu, pengen yang cepet-cepet turun gitu kan, pengen yang cepet-cepet turun. Cuma ya udah pelan-pelan aja. Sampailah di pos kandang batu, teman-teman gue pada berhenti coy. Terus gue bingung, kata gue kok pada berhenti. Ternyata mereka ngelihat ada 2 pendaki di situ, cowok sama cewek, lagi abis makan, lagi beres-beres tempat makannya gitu, ke tas, minta bareng. Jadi kita nungguin mereka rapiin tempat makanannya gitu kan. Terus gue nyeletuk gini ke kakak gue, teh pos kandang batu nih, kan katanya tadi jangan berhenti. Udah lu diem aja gitu. Udah diem tuh gue, nggak ngomong apa-apa lagi. Dan gue juga nggak mau lihat kemana-mana gitu kan. Udah nggak, untungnya si cewek dan cowok ini nggak lama mulai lagi jalan. Di perjalanan juga ada lagi 4 pendaki yang minta ikut turun bareng gitu, karena mungkin udah malam juga nggak berani ya. Akhirnya turun lah gitu. Kalau misalnya kalian lewat jalur Cibodas tuh ada yang jembatan Cipanas, air panas tuh, ya kan? Itu luar biasa itu. Gue lewatin situ, itu mungkin yang bikin gue kapok sih, tapi seru juga gitu. Turun lewat situ, air terjunnya panas, treknya tuh batu kali, emang kita harus nginjak tuh air gitu kan. Duh jangan sampai nih sepatu nyelup gitu. Ternyata nyelup sepatu gue 1. Itu panasnya luar biasa. Dan kacamata juga waktu itu gue lepas karena berembun kan. Oh di sini juga gue ada cerita nih, tapi ini kakak gue yang lihat sama Rijal. Tapi dia ceritanya pas di turun gunung. Jadi kan pas mau masuk jalur Cipanas, mereka posisi berdua nih di depan, Rijal sama kakak gue nih, si Tedita. Jadi mereka tuh ngelihat sebelum jembatan Cipanas tuh ada orang kayak bawa lentera gitu. Entah itu lentera atau senter gitu, pokoknya menyala lah, kayak kelihatan gitu siluetnya bawa begini. Dikirain ranger kan, ternyata pas dideketin nggak ada, orangnya tuh hilang gitu. Terus ya udah mereka diskusi aja tuh berdua, lu tadi lihat nggak Jal,
ada orang bawa lentera. Lihat ya gue, tapi nggak ada kan ya pas kita samperin. Iya nggak ada katanya. Ya udah diem aja katanya gitu, ya udah kan. Tapi mereka ceritain pas udah turun. Itu sekitar di jalur Cipanas, lewat Cipanas. Itu lumayan horor sih, karena kan kalau kita turun dari kanan itu aliran airnya, kiri itu udah jurang banget kan. Searching deh kalau yang penasaran, gila itu parah, itu jalur terparah sih itu. Harus baca doa lah kalau lewat situ. Nah, udah lewat Cipanas, sepanjang perjalanan sih batu semua gitu kan, udah mulai yang capek, beban keril nambah berat karena kan baju pada lembab, basah. Beban sih sebenarnya, apalagi kita tuh harus bener rapet-rapet gitu. Nggak, selama pas turun tuh nggak ada yang namanya kepisah lagi tuh kayak awal naik kan kepisah. Selama turun nih rapet semua. Berapa orang tambah 2 pendaki tambah 4 lagi, gila kan, nungguin gitu. Bener-bener yang rapet banget. Bentar-bentar break 2 menit jalan lagi, bentar-bentar break 2 menit jalan lagi. Itu bener-bener gue ngerasanya dihajar banget sih mental gue, sifat gue di situ bener-bener yang kayaknya gue egois gitu ya. Gue pengen cepet-cepet turun. Itu sampai jam 12 pun belum turun loh. Jam 12 malam belum turun sampai bawah, karena estimasi tuh harusnya 8 jam kan. Dari puncak ke Cibodas gitu ya, 8 jam. Ini enggak, lu bayangin dari jam 1 siang gue turun, jam 12 malam tuh masih di jalur Cibodas saja gitu. Itu pelajaran gue juga sih, untuk gimana yang namanya sabar, gimana yang namanya ngertiin temen. Itu banyak pelajaran banget di situ. Akhirnya ya gitu aja, selama perjalanan break lanjut lagi sampai tuh udah pada kecapean semua. Entah halu atau mereka beneran lihat, gue nggak paham. Tapi pas turun mereka cerita kalau kakak gue nih pas udah dari Cipanas tuh dia ngelihat sebelah kanan tuh kayak ada tenda-tenda berjejer rapi gitu, padahal itu semak. Cuma ya udah dia diem aja, baca-baca aja gitu kan. Sampai akhirnya karena gue pengen buru-buru turun gitu kan, Senin gue udah gawe, gue ngambil cuti waktu itu jam 1 mau masuk ke pos terakhir di jalur Cibodas. Berhenti di situ, gue udah mulai nggak tenang aja gitu. Bawaan udahlah lu jangan pada break lah gitu, gue pengen cepet-cepet turun. Jam berapa ini belum turun gitu kan. Terus ya udah ya, itu egoisnya gue, tapi emang nggak boleh gitu sih, pelajaran juga gue. Udah banyak yang keserang, pendaki lain juga udah minta promah dong, ada nggak, pada mual-mual. Udah kasihin semua obatnya. Untungnya obat di tim gue tuh awet gitu kan. Ya udah, jadi gue kasihin aja tuh semua, 1 strip tuh promah. Nih bu, udah minum aja gitu sama anaknya, karena kan udah mau bentar lagi sampai gitu ya, kasihan gitu udah. Terus gue juga udah mulai nggak tenang di pos terakhir. Terus ke bawahnya lagi tuh udah kaki gunung gitu lah, udah sampai. Itu gue udah nggak tenang, kata gue nggak tenang banget ya. Gue bilang hayu breaknya 1 menit aja lah, gue bilang gitu. Tarmil 2 menit belum ada 1 menit ini, kata teman gue gitu. Ya udah kan, mereka pada nyenderin tas, tiduran gitu kan, di jalur ada, di pos juga ada. Gue nggak bisa diem, nyebrang gue. Jadi di sini mereka pada berjejer tiduran. Gue nyebrang ke sini, ke pinggir jurang. Itu tiba-tiba tas gue kayak ada yang pukul. Pak. Gitu. Gue mikir positive thinking dulu ya. Dikirain tuh buah jatuh gitu kan. Gue cariin buah di kaki-kaki gue, di bawah nggak ada. Air, gue bilang gitu. Mungkin air nih netes nih dari pohon. Gue tanya ke temen gue, tas gue basah nggak sih? Biasanya kan kalau itu ada bercaknya gitu ya. Enggak, kering katanya gitu. Ranting, gue bilang ranting nih, nyangkut nih, kena angin tak gitu kan. Gue lihat ke atas, pohon tinggi banget. Nggak mungkin, itu udah di luar logika gue. Gimana ceritanya itu ranting kena atas gue? Itu gue langsung diam di situ, langsung yang minta buru-buru gue. Kenapa lu? Udah belum istirahatnya, gue bilang gitu. Tapi di bawah gue ceritain. Dan ketika udah turun gunung juga gue introspeksi, mungkin gue egois kali ya, pengen buru-buru turun karena gue ngejar gawe gitu. Tapi teman-teman gue lagi pada istirahat. Pelajaran juga, pelajaran lagi buat gue, banyak banget pelajarannya. Terus udah gitu, udah 2 menit, ya udah jalan lagi. Itu gue paling depan kan,
temen gue nih Aldi di samping gue. Kita tuh jalan deretan gini samping-sampingan, karena kan udah headlamp baterainya habis, terbatas lah waktu itu ya. Nyalain flash tuh baterainya udah habis, handphone gue udah habis baterainya. Jadi gue nebeng lah istilahnya, nebeng center di dia. Dia tuh udah ngoceh aja, teh tuh udah deket kayaknya tuh di bawah udah banyak lampu-lampu, dia bilang. Gue nggak ngeliat, gue ya aja, iya kali gue bilang gitu. Tapi semakin kita ke bawah lampunya nggak ada. Jadi tuh temen gue entah halu atau emang dia ngeliat, gue nggak paham. Pokoknya dia ngeliat di bawah itu udah ada lampu-lampu. Oh ya, sama satu lagi cerita temen gue pas dia udah turun gunung juga, dia cerita dari temen gue Arif. Ketika dia ada tulisan kalau turun lewat jalur Cibodas ada tulisan awas pohon tumbang, gitu kan. Nah itu dia ngedenger suara berisik kayak di pasar. Padahal para pendaki tuh jajar diem aja gitu, tapi dia ngedengar suara yang berisik kayak ada transaksi jual beli di pasar gitu. Dia bingung kan, terus dia natap pendaki lainnya juga gitu, gue denger bang gitu, denger lu ya, iya rame ya, iya rame katanya. Udah gitu aja gitu sebatas omongannya. Terus ya udah lanjut lagi tuh turun. Nah setelah dari yang kejadian tas gue kayak dipukul gitu, sebenarnya sebelum tas gue kepukul, temen gue nih yang namanya Rijal iseng nyenterin ke sebelah kiri tuh jurang kan, iseng nyenterin. Nggak lama dia gini, rip tuh lihat rip, diomelin kan, Rijal jangan mainin center, ya rip gitu. Nah pas si Rijal abis senterin tadi itu pohon-pohon yang di arah jurang, nyebrang lah gue ke situ. Di situ tas gue kayak kepukul gitu. Nah nggak lama dari situ kan udah turun tuh di base camp lah ya, udah bersih apa segala macem. Itu gue nyampe jam 2 malam di base camp. Nyampe jam 2 malam udah bersih makan kan, ada warteg yang 24 jam di situ. Pada cerita tuh semua pendaki, teman-teman gue termasuk pendaki yang lain, pada ngelihat apa, pada ngalamin apa. Gue nanya ke Rijal, lu tuh tadi sebenarnya nyenter apa sih? Gue di situ ngerasa tas gue kayak kepukul, gue bilang. Teh, itu tuh pohon gerak-gerak sendiri, kata dia. Makanya gue senterin. Ya lu iseng juga, gue bilang. Cuma ya balik lagi pelajaran lagi lah buat gue itu kan. Nah terus ada lagi cerita pendaki lain yang ikut bareng gue juga. Jadi sebenarnya pendaki lain yang ikut gue ketika di kandang batu ada yang ngeliat pocong katanya. Di kandang batu ada yang lihat pocong terus langsung mual gitu dia. Makanya kata gue nih, pendaki kenapa dikasih minyak kayu putih segala macem. Ternyata tuh dia habis ngeliat pocong di kandang batu. Untung nggak ada kepikiran ngecamp di kandang batu, atau yang takut kan tiba-tiba yuk kita ngecamp semalam lagi di kandang batu. Oh gak ada gue kalau yang kayak gitu mah. Memang sih ngedaki gunung itu memperlihatkan karakter kita seperti apa, tapi dari situ gue banyak belajar juga gitu. Oh berarti gue kurang di sini, salah gue di sini, gue nggak boleh begitu, kayak gitu sih. Makanya gue nggak ada kapoknya mendaki terus, karena setiap gunung tuh kayak ngasih pelajaran buat gue gitu. Iya. Setiap gunung. Itu aja sih cerita dari gue. Oke, itu cerita dari Milda. Thank you banget udah sharing di sini ya. Sama-sama. Sekarang gue mau tanya-tanya tentang cerita lo yang tadi diceritain ini. Boleh. Minum dulu dah. Waktu temen lu ketemu anak kecil itu ya? Iya. Itu dia hanya bentuknya siluet apa pas dia lagi nyebrang itu bener-bener kelihatan bentuk aslinya tuh? Kelihatan bentuk asli. Bentuk asli anak kecil segini. Terus ya gimana ya, notabene anak kecil yang sekitar umur 8 tahun ya. Pakaian lengkap apa gimana? Hitam semua. Waduh, tapi hitam semua? Iya, hitam semua. Tapi bentuknya padatan gitu, gue juga bingung. Karena kan semak-semak aja goyang kok, kresek-kresek. Iya. Makanya disangkanya ular kan. Bener-bener. Gitu. Horor juga ya. Kayaknya. Dan untungnya bukan gue yang di depan waktu pas berangkat. Oh ya, ngomongin anak kecil. Jadi tuh pas turun gunung nih, gue lupa cerita ya tadi. Temen gue
nonton YouTube lain nih, entahlah YouTube apa gitu, gue lupa, pokoknya tentang pendakian ke Gunung Gede. Jadi dia ngevlog gitu, ya guys, nih kita udah di Surya Kencana, makan apa bro gitu. Di situ temennya yang lagi makan nggak tahu lagi disorot, dia lagi cerita di situ. Tadi lu lihat anak kecil nggak? Gitu. Jadi itu ternyata yang lihat ya bukan cuma tim gue doang gitu. Iya, di tempat yang sama. Iya, di tempat yang sama, pendaki lain juga. Langsung searching kan, pas turun itu searching. Ternyata banyak mitos, ada cerita banyak mitos kalau kita nih sebelum sampai Surya Kencana sudah ditemui sosok anak kecil itu. Sebenarnya dia bukan untuk mengganggu, tapi untuk memberitahu kalau di Surya Kencana itu sedang ada badai. Oh, baik ya maksudnya. Maksudnya baik, tapi munculnya serem. Gitu sih. Sampai temen lu itu teriak-teriak ya? Iya. Itu teriak. lama tuh teriak itu. Lama dan panjang. Rijal gitu. Kayak orang panik bener-bener. Panik banget dia. Oke. Nah, sama temen lu yang cedera, dia kan akhirnya muter tuh. Iya. Dia ketemu sosok bisa dibilang kuntilanak ya. Bisa dibilang itu. Nah, itu dia diikutinnya agak lama apa gimana tuh? Semenjak bau bayi aja. Oh, semenjak Bau bedak bayi gitu. Terus sama pas ada pendaki baru hilang tuh. Pendaki lewat, baunya hilang, dia nengok lagi ke belakang. Naik ke pohon. Naik ke pohon. Itu dua orang ya? Dua orang yang lihat. Dua orang yang lihat ya? Iya. Karena sebenarnya kalau di gunung tuh kita prinsipnya gini, satu orang yang dilihat bisa dibilang halu. Iya. Ya kan? Tapi dua orang yang lihat nggak mungkin halunya barengan. Iya. Gitu. Yang anak kecil ya tiga-tiganya tuh teman gue ngelihat. Gendong bayi deh. Iya. Pas saat dia mau lewatin Cipanas ya. Itu kan kakak lu. Iya, sama si Rijal lagi. Iya. Bisa dibilang nih Rijal juga apa? Iya, dia sering lihat memang. Sering lihat ya. Iya, sering. Itu dia ngelihat ada orang bawa lentera, itu lama gak sih itu tuh? Lama. Okay. Iya, makanya disangkanya tuh ranger baik banget nih ngawasin kita gitu kan. Gitu. Pas dideketin nggak ada. Dan dia nyebrang juga enggak gitu. Makanya tengok-tengokan aja. Ini lumayan detail sih. Iya. Dari cerita lu. Mungkin ini sih mau intermezzo di kita ini. Emang kalau waktu pada tahun itu kan gue pernah naik juga ya di Gunung Gede nih. Tapi gue naik tuh pada tahun 2000. Lu 2000 berapa itu? 19. Gua 2010-an 2011-an itu belum ada warung. Di mana? Oh, di setiap pos. Sama di Surken tuh gua belum ada warung. Oh, belum ada. Gua tuh kaget tuh pas lu bilang ada warung ya. Udah ada warung. Iya. Itu banyak gak warungnya di Surken? Setiap pos. Pas di Surken ya? Oh, di Surken cuma satu doang. Oh, cuma satu. Cuma satu. Tapi di setiap pos ada pos 1 ada warung, pos selanjutnya ada warung. Tapi gitu. itu jalur putri ya? Iya, bahkan di puncaknya juga ada warung loh. Ada kan Gunung Gede kan ada tugunya gitu kan. Iya. Itu di belakangnya agak ke bawah itu udah ada warung. Wah. Pada ngopi, pada nyebat di situ. Oh, zaman gua belum ada. Iya, zaman sekarang udah banyak warung. Udah banyak ya. Tapi kalau di jalur Cibodas ada warung juga gak? Banyak. Tapi kan karena gue turunnya malam tutup warungnya. Oh, udah pada tutup. Oh iya, astaga, satu lagi gue ada cerita. Apa tuh? Gue lupa nih saking kebanyakan cerita horor ya Allah. Benar-benar kejadian beruntun ya berarti. Beruntun. Ya? Malam itu panjang loh. Berapa jam lu bayangin kan? Jadi kalau jalur Cibodas turun tuh ada namanya Telaga Biru. Iya. Sebelum betul. Telaga Biru kan ada kayak jembatan kayu gitu ya, yang ada bolong-bolong beberapa. Itu situ semua serentak ngedengar suara ketawa. Diketawain semuanya. Jadi semuanya nih. Semuanya ngedengar. Dikirain bukan halu, bukan. Karena semuanya ngedengar. Dikirain suara burung gitu kan. Tapi kok burung bunyinya hihihihihihihi 7 kali gue hitungin. 7 kali. Itu nggak ada yang nggak ngedengar semua. Gitu. Gokil. Itu diketawain. Tapi memang Telaga Biru itu memang horor. Karena gue waktu muncak ke Gunung Gede itu, jadi teman gue itu sempet jalan duluan, dia nggak sadar katanya, tahu-tahu mandi di Telaga Biru itu. Jadi kan Telaga Biru tuh pada saat itu, dia kan airnya di sini ya. Iya. Dia tuh airnya udah sampai meluap gitulah. Oh ya. Ke jalur kan, itu sampai mandi dia. Itu malam-malam maghrib dan tahu-tahu pas ditanya tuh gue nggak sadar kalau mandi di situ. Kerasukan nggak?
Nggak tahu sih. Soalnya kan Jadi pas mandi tuh Heeh. ngehnya itu lah, aku ngapain sih gue mandi di situ Iya. di Telaga Biru. Itu emang horor sih. Karena kan mitosnya dia tuh tempat mandi bidadari. Katanya yang gue tahu ya, Telaga Biru itu. Gue baru tahu deh. Makanya gue tanya lu, kerasukan nggak temen lu gitu. Jangan-jangan temen gue nih mandi sama bidadari lagi. Tahu gue juga. Bisa jadi. Allahu alam. Itu mitos yang gue dengar. Itu ya. Kejadian-kejadian yang lu pada saat mendaki Gunung Gede ya. Iya. Ini Mil, lu ada yang mau disampaikan nggak soal tadi yang lu bilang pelajaran apa sih yang lu petik banget dari lu mendaki gunung pada saat kejadian di pendakian lu di Gunung Gede itu? Banyak banget. Yang pertama, kalau memang kita ini kan karena ini pendakian gue kedua ya, jadi gue banyak banget ngalamin pelajaran lah ya. Kalau mendaki gunung kita mengalami kejadian horor, keep aja dulu gitu. Karena rasa takut itu menular, dikhawatirkan yang lainnya juga ikut takut dan mentalnya down. Apalagi gue pas turun tuh udah emang dasarnya capek, pengen buru-buru pulang. Itu bener-bener ujian gitu, ujian banget. Itu satu, jangan pernah cerita ketika lu nemuin hal di gunung tuh, hal horor di gunung ya, lu langsung cerita di tempat gitu, jangan aja. Karena sebenarnya mereka juga seneng gitu kan diomongin. Kedua, dari kesalahan gue, benar-benar harus yang bisa belajar sabar gitu kan. Karena satu, temen ada yang terkilir. Kedua, oke lah gue masih kuat, tapi kan teman-teman gue belum tentu gitu. Itu pelajaran yang gue dapet banget. Kita harus benar-benar bisa bersabar. Artinya solid lah gitu ya. Itu kedua. Ketiga, ya bagi gue sih ini pelajaran ya. Di posisi atau di keadaan bagaimanapun, kalau ada makanan itu yang tersedia ya makan. Kayak tadi yang gue bilang gorengan rasa pasir. Iya. Itu makan aja gitu, daripada lu kenapa-napa gitu kan, kedinginan apa segala macam, makan aja nggak apa-apa. Itu di mulut lu ada nyelip-nyelip pasir? Enggak ya, kan udah telan semua. Telan semua, mau minum gluk-gluk udah lah gitu. Tapi pulang dari situ gue nggak sakit lah. Iya, vitamin lah. Iya. Bener, vitamin. Jadi intinya ini ya, sama jangan sompral lah ya itu. Setiap gunung itu bisa jadi tempat introspeksi kita lah ya. Betul, betul banget. Jadi buat teman-teman jangan takut lah naik gunung, biarpun ada banyak nih cerita-cerita horor, tapi sebenarnya itu bisa jadi pelajaran lah buat teman-teman ya. Betul, betul banget. Oke, thank you Mil. Ya. Sekali Sama-sama. lagi buat ceritanya buat hari ini. Mungkin cukup untuk cerita hari ini dari Milda. Gua dan Milda pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye. Rusuh. Ya. Oh, mundur dari. Dulu. Enggak lah. Oles ya? Oles. Lihat ke bawah. Mana nih batu? Iya, anginnya kencang banget tadi. Lupa gua kasihkan cerita. Iya, dia lagi asik.